Oke, baiklah. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Graciela Sofia Pinonang Siombing dengan NIM C1B0222124. Saya di sini akan memaparkan dan mempresentasikan dari tugas manajemen mutu terpadu perusahaan yang menerapkan TQM, yaitu Garuda Indonesia Airlines. Sebelum kita memulai untuk pemaparan dari Garuda Airlines, saya akan menjelaskan apa itu TQM. TQM adalah ukuran seberapa mampu suatu barang atau jasa memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan standar tertentu. Standar tersebut mungkin berkaitan dengan waktu, bahan, kinerja, keandalan, atau karakteristik yang dapat dikuantitaskan. Itu menurut dari Bapak Ciptono 2015. Baiklah, selanjutnya profil perusahaan Garuda Indonesia. Nama perusahaan Garuda Indonesia. Tahun pendirian Garuda Indonesia didirikan pada tahun 1947 sebagai maskapai nasional Indonesia, industri penerbangan atau aviasi. Kantor pusatnya di Jakarta, Indonesia. CEO-nya adalah Bapak Irfan Setia Putra per Januari 2022. Deskripsi singkat, Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang mengoperasikan layanan penerbangan, penumpang, dan kargo di dalam dan luar negeri. Sebagai maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, Garuda Indonesia telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka dalam industri penerbangan di Asia. Selanjutnya, penghargaan. Seiring dengan reputasi yang kuat, Garuda Indonesia telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas layanannya, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk penghargaan atas keamanan, kualitas layanan, dan inovasi dalam industri penerbangan. Visi dan misi Garuda Indonesia. Visinya menjadi maskapai penerbangan terkemuka di dunia yang memberikan layanan berkualitas dan inovasi. Misinya, yang pertama, memberikan layanan berkualitas tinggi, mengembangkan jaringan penerbangan, inovasi dan efisiensi operasional, peduli lingkungan, dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Oke, baiklah, slide selanjutnya, penerapan perusahaan sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Yang pertama, standar keselamatan tinggi. Mereka mengimplementasikan standar keselamatan tertinggi dalam semua aspek operasional mereka, termasuk pemeliharaan pesawat, pelatihan kru, dan prosedur keselamatan penerbangan. Yang kedua, sertifikasi internasional. Garuda Indonesia telah memperoleh berbagai sertifikasi internasional yang menunjukkan kepatuhan mereka terhadap standar mutu dan keselamatan seperti ISO 9001 untuk manajemen mutu dan IOSA IATA Operational Safety Audit untuk keselamatan operasional. Ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Garuda Indonesia terus berupaya meningkatkan layanan pelanggan mereka dengan mengembangkan program loyalitas, meningkatkan pengalaman penumpang, dan memberikan pelatihan kepada staf dalam hal pelayanan yang ramah dan efisien. Yang keempat, inovasi teknologi. Perusahaan ini terus mengadopsi teknologi terbaru dalam operasinya, baik dalam hal manajemen penerbangan, pengaturan jadwal, atau sistem reservasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selanjutnya, penerapannya. Yang kelima, pengelolaan sumber daya manusia. Garuda Indonesia memberikan perhatian besar pada pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia mereka. Mereka menyediakan pelatihan berkala untuk karyawan mereka, mendorong kerjasama tim, dan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan berorientasi pada kinerja. Yang keenam, komitmen lingkungan. Garuda Indonesia juga memperhatikan tanggung jawab lingkungan mereka. Mereka terlibat dalam inisiatif keberlanjutan seperti penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, pengolahan limbah, dan upaya penghijauan. Untuk slide selanjutnya, seputar artikel maskapai Garuda Indonesia. Bisa teman-teman perhatikan di artikel tersebut, penerbangan panjang Garuda Indonesia. Itu berdirinya di Garuda Indonesia sudah saya jelaskan di slide pertama. Maskapai kebanggaan Indonesia itu tahun 1956 penerbangan haji pertama ke Mekah, tahun 1965 penerbangan pertama ke Eropa, tujuan akhir Amsterdam, Belanda. Penerbangan pertamanya 28 Desember 1949, dua pesawat Dakota DC-3 dari Bandara Kemayoran, Jakarta ke Yogyakarta. Peristiwa kelamnya, kecelakaan di Sumatera pada tahun 1977, tergelincir di Fukuoka, Jepang 1996. Kecelakaan di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta 2007, larangan terbang menuju Eropa.
utangnya saat ini mengalami masalah finansial utang hingga terancam pailit sekitar 1.139 triliun dari 142 unit pesawat, tersisa 50 pesawat. Oke, baiklah. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari pemaparan dan observasi yang saya lakukan untuk Garuda Indonesia Airlines, itu kualitas layanan Garuda Indonesia telah diakui untuk meningkatkan kualitas layanannya, termasuk pelayanan pelanggan, kebersihan pesawat, dan kenyamanan selama penerbangan. Ketepatan waktu, meskipun terdapat tantangan dengan ketepatan waktu, dalam beberapa kasus, Garuda Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keandalan jadwal penerbangan, pengalaman penumpang. Umpan balik dari penumpang menunjukkan bahwa mereka menghargai upaya Garuda Indonesia untuk meningkatkan pengalaman penumpang, baik melalui layanan di udara maupun di darat. Oke, sekian dari presentasi dan pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih.